Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan kita, manajemen logistik. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, ini poin-poin materi pada slide ini. Jadi ada pengantar manajemen logistik, ada konsep logistik terpadu, ada logistics information system, kemudian pengelolaan logistik di perusahaan, analisis strategi logistik, manajemen persediaan, mengelola material flows, transportasi, warehousing, dan praktek analisis pengelolaan logistik di perusahaan. Ya, ini referensi-referensi yang dipakai oleh PowerPoint ini. Oke, pengertian manajemen logistik. Manajemen lebih menitik beratkan pada cara Saya ulangi. Manajemen lebih menitik beratkan pada cara untuk mengelola barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. A. Hashim Ali menerjemahkan pendapat P. Bowersox tentang pengertian logistik modern. Logistik modern yaitu proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Ya, masuk ke poin pengertian logistik. Logistik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logistikos, yang berarti terdidik atau pandai dalam memperkirakan atau berhitung. Menurut Donald J. Bowersox di tahun 2000, logistik adalah proses pengelolaan logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan strategis barang, suku cadang, dan barang dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Oke, ruang lingkup manajemen logistik. Pertama, peran manajemen logistik dan pergudangan dalam kehidupan perusahaan. Poin-poinnya ada evolusi sistem manajemen logistik, siklus manajemen logistik, pergudangan sebagai subsistem dalam sistem logistik, dan hingga pemilihan lokasi gudang. Yang kedua adalah pemeriksaan atau pengujian barang. Poin-poinnya ada dasar pemeriksaan barang, kriteria pemeriksaan total dan sampling, penentuan ukuran sampel, penentuan acceptance level, serta pembuatan berita acara pemeriksaan barang. Oke, poin ketiga adalah administrasi penerimaan barang dengan poinnya adalah prasyarat penerimaan barang, pembentukan tim penerimaan barang, kriteria penerimaan barang, hingga rekomendasi pembayaran. Yang keempat adalah administrasi dan teknik penyimpanan barang, di mana poin-poinnya adalah sistem dan prosedur penyimpanan barang, dokumen yang digunakan untuk penyimpanan barang, tata cara pengisian kartu barang, tata cara pengisian kartu administrasi persediaan, dan tata cara perhitungan nilai persediaan barang. Oke, yang kelima, teknik penyimpanan barang berukuran kecil. Poin-poinnya adalah aktivitas unloading barang ukuran kecil, pengendalian kualitas dan kuantitas, packaging, identifikasi produk, teknik penyimpanan dan pelayanan pelanggan,
pengendalian persediaan, serta automatic identification method. Oke, yang keenam, pengelolaan barang yang disimpan menggunakan karton. Ya, dalam kurung full case. Ini poin-poinnya adalah manfaat penyimpanan barang menggunakan karton, kemudian order pick methods, teknik pengaturan penyimpanan menggunakan karton, dan identifikasi posisi karton dan palet. Yang ketujuh adalah akuntansi persediaan, di mana poin-poinnya adalah peran akuntansi dalam pengelolaan persediaan. Berikutnya kontrol intern dilihat dari segi organisasi serta sistem dan prosedur administrasi pergudangan. Kemudian poin lain adalah perhitungan biaya material dengan metode FIFO atau first in first out. Ada juga LIFO, yaitu last in first out, dan average. Kemudian poin berikutnya adalah laporan persediaan yang diperlukan akuntansi. Baik, poin ke-8 adalah laporan sistem pergudangan, di mana poin-poinnya adalah laporan status persediaan, laporan transaksi barang, klasifikasi barang, statistik pemakaian barang, dan laporan perhitungan inventory control. Oke, yang ke-9 adalah manajemen pergudangan dan distribusi. Ya, poin-poinnya adalah konsep dasar Distribution Requirement Planning atau DRP. Kemudian ada multi echelon distribution system, ada pull system, dan juga push system, hingga poin yang terakhir di slide ini adalah studi kasus DRP dengan menggunakan software. Baik, yang poin ke-10 adalah inventory control techniques. Poin-poinnya adalah klasifikasi persediaan, biaya persediaan, sistem pengendalian persediaan, economic order quantity, reorder point, dan safety stock untuk independent material. Kemudian ada fixed order period inventory system, dan ada latihan perhitungan optimasi persediaan. Poin ke-11 adalah inventarisasi dan auditing persediaan. Ya, ini poin-poinnya adalah manfaat inventarisasi persediaan, ada teknik inventarisasi persediaan, ada inventarisasi total dan inventarisasi sebagian, dan ada laporan hasil inventarisasi. Kemudian yang ke-12 adalah sistem informasi dan komputerisasi sistem manajemen pergudangan. Poin-poinnya adalah perbedaan data dan informasi pergudangan, kemudian apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen, kemudian pembentukan master file kodifikasi barang, kemudian pembentukan master file persediaan di gudang, kemudian penentuan kode lokasi barang, dan ada juga teknik pencatatan transaksi barang. Baik, masuk ke pembahasan terkait dengan fungsi manajemen logistik. Jadi poin-poinnya ada perencanaan dan penentuan kebutuhan. Berikutnya ada penganggaran, ada pengadaan, ada penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, serta pengendalian. Ya, ini poin-poin tersebut bisa dilihat pada gambar di slide ini, nggih, Mas dan Mbak sekalian. Baik, masuk ke pembahasan terkait jenis barang dalam manajemen logistik. Yang pertama adalah barang konsumsi, yaitu barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan konsumen akhir. Jadi misalkan produsen konsumen, maksudnya dari produsen ke konsumen ya, nampaknya seperti itu. Kemudian ada juga jalurnya produsen, pengecer, dan konsumen. Kemudian ada jalur lain yaitu produsen,
pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Kemudian ada juga jalur lainnya, produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Dan ada jalur produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Ya tentunya kalau semakin panjang jalurnya identik dengan lebih besar biaya yang harus dikeluarkan ya Mas dan Mbak sekalian. Baik, yang kedua adalah barang industri, yaitu suatu barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan atau kegiatan industri. Ya, ini sepemahaman saya bisa jadi akan dipakai lagi oleh industri barang tersebut ya, untuk menghasilkan ya barang lainnya, misalnya barang jadi. Misalkan jalurnya produsen ke pemakai industri. Ada juga jalur produsen ke distributor industri, kemudian baru dari situ ke pemakai industri. Ada juga jalur produsen, agen, pemakai industri. Kemudian ada juga jalur produsen, agen, distributor industri, dan pemakai industri. Oke, ini ada poin-poin terkait asas-asas manajemen logistik. Jadi ada keahlian, ada kreativitas, ada ketelitian, ada keterlibatan dan kedisiplinan, ada kualitas pelayanan, ada kesempurnaan watak, ada efektivitas, dan efisiensi. Baik, ini adalah terkait logistik sistem atau sistem logistik. Jadi kotak yang paling atas adalah value added inventory flow. Kemudian kotak-kotak yang di samping ada customers, ada requirement information flow, dan ada supplier. Nah, kotak yang di tengah ini ada enterprise, ada physical distribution, ada manufacturing support, dan purchasing. Ya, aktivitas logistik ada transportasi, ada inventarisasi, komunikasi, penempatan lokasi fasilitas, dan pengurusan dan penyimpanan. Sehingga, apa yang menjadi misi logistik? Jadi, ruang lingkup aktivitas logistik meliputi segala sesuatu yang memindahkan ke, dari, dan di antara fasilitas-fasilitas perusahaan. Kemudian tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan dan dengan total biaya yang minimal. Ya, ini pembahasan terkait konsep biaya total. Ya, tiap kemungkinan sistem logistik pasar akan mengakibatkan biaya berikut. Ya, ini menurut Kotler ya di tahun 2002. Jadi, rumusnya M sama dengan T plus FW plus VW plus S, di mana M adalah total biaya logistik pasar untuk sistem yang diusulkan. T adalah total biaya pengangkutan untuk sistem yang diusulkan. FW adalah total biaya tetap penggudangan fixed warehouse cost untuk sistem yang diusulkan. Sedangkan VW adalah total biaya variabel penggudangan termasuk persediaan untuk sistem yang diusulkan. Di lain pihak, S adalah total biaya kehilangan penjualan, cost of lost sales, karena penundaan pengiriman rata-rata diterapkan sistem yang diusulkan. Ya, untuk memilih sistem logistik pasar perlu diteliti biaya total M yang berkaitan dengan tiap sistem yang diusulkan serta memilih sistem yang meminimumkan biaya total tersebut. Ya, ini logis ya, minimize cost ya. Jika sulit mengukur S, perusahaan harus mengarah ke meminimumkan T plus FW plus VW untuk level tertentu sasaran pelayanan pelanggan. Kotler di tahun 2002 menerangkan bahwa 4 keputusan utama yang harus dibuat berkenaan dengan logistik pasar adalah 1. Bagaimana sebaiknya pesanan ditangani.
Ini pemrosesan pesanan. Kemudian yang kedua, di mana persediaan sebaiknya ditempatkan? Ya, penggudangan. Kemudian yang ketiga, berapa banyak persediaan yang harus disimpan, persediaan, dan keempat, bagaimana sebaiknya barang dikirimkan. Ya, ini pengangkutan, terkait dengan pengangkutan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.